Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pertemuan kita alhamdulillah dimudahkan oleh Ta'ala di hari ini di dalam tafsir surat Al-Balad. Masih bagian yang pertama, awal surat sampai ayat yang ke-7. Sekarang fawaidu wa ahkam. Yuk dibaca ya ikhwah. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Yuksimullahu ta'ala bi adami abi al-bashar Bi adama abi abil bashari wa duriyatihi wa fihimul anbiya'u wa sholihuna wa du'atu ilallahi ta'ala. Allah Ta'ala bersumpah dengan Adam, bapaknya manusia, dan keturunannya, dan di dalam mereka yaitu para nabi dan orang-orang soleh dan orang yang berdakwah kepada Allah Ta'ala. Ini yang ketiga ikhwah. Di situ ada fawaid dan ahkam dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga, wa walidiyu wa ma walad. Pada firman-Nya Allah wa walidiyu wa ma walad, di situ menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala yuksimu. Apa yuksimu? Bersumpah, dengan siapa? Walid. Sini Adam abil bashar. Wa ma walada siapa? Wa dzurriyyatih, dan juga bersumpah dengan anak turunnya Adam. Itu menunjukkan bahwasanya manusia termasuk makhluk yang agung. Dari manusia pertama sampai manusia berikutnya, Adam dan seluruh anak keturunannya, itu hendaknya semua manusia termasuk kita itu memperhatikan diri kita, bahwa kita harus memperhatikan diri kita itu adalah ciptaan yang agung, ciptaan yang besar, ciptaan yang hebat, Oleh karenanya Dia Ta'ala bersumpah demi semua manusia ini, wa walidiyu wa ma walad. Itu ikhwah. Jangan sampai agungnya manusia, agungnya masing-masing diri kita manusia ini tidak diperhatikan. Jadi manusia masing-masing tidak memperhatikan bahwa dirinya itu ciptaan yang agung, dan itu merupakan alamat keesaan yang menciptakannya. Itu adalah alamat keesaan yang menciptakannya. Oleh karenanya Dia Ta'ala bersumpah demi mereka,
demi semua manusia, wa walidiu wa ma walad, kan gitu. Yang membuat orang gagal itu apa? Apa yang membuat orang itu hilang akalnya? Apa Pak Eko? Yang membuat orang akalnya hilang itu. Sehingga tidak mengerti yang penting, tidak mengerti yang utama, lupa sang pencipta, enggak percaya hari akhirat. Itu apa yang membuat orang enggak berakal itu? Sehingga enggak memahami akhirat, enggak memahami penciptanya gitu. Enggak, tidak sampai tujuan. Tujuannya adalah mengagungkan Allah, berbekal untuk akhirat. Itu dia tidak berbekal, emang hilang akalnya, nggak paham masalah itu gitu. Apa yang membuat demikian itu? Ya nggak perhatian sama ayat, tidak memperhatikan alamat nggak diperhatikan, ada tanda-tanda, ada alamat, itu nggak diperhatikan, walaupun dilihat, walaupun didengarkan, bahkan walaupun dia rasakan olehnya sendiri, itu nggak dia perhatikan. Coba kalau memperhatikan dirinya sendiri, yang dengannya bersumpah kan, wa walidi wa ma walad, itu orang punya paham, mengerti bahwa manusia itu adalah ciptaan yang agung yang menunjukkan keesaannya Allah, dan bukti manusia sewaktu-waktu meninggal dunia akan mudah dihidupkan lagi, kan gitu. Itu kan ayat, bukti, alamat keesaan Allah, alamat akan dihidupkan lagi. Tapi ya orang kadang hilang akalnya, nggak memahami itu gitu loh. Hilang akal bermakna apa? Nggak memahami hal tersebut. Hilang akal bermakna nggak paham adanya keesaan Allah yang wajib disembah itu loh. Karena tadi nggak memperhatikan ayat, nggak memperhatikan alamat, ya toh, yang gitu. Ya toh, Mahfud. Coba kamu ke rumahnya siapa? Arif, tanpa alamat, sampai enggak? Atau kau menghapus alamat? Atau kamu sudah ada alamatnya, sudah ada tanda-tandanya, itu pasang kajang, toh sawang rok, gitu? Toh sawang rok, nggak kau perhatikan, kau masuk enggak? Ya enggak masuk. Orang gagas iku ngono wali maning, arep orang gagas. Kan cuma disawang tok, enggak diperhatikan. Iki nek masang tenda ngene iki tondo-tondo iki wong sing duwe gawe. Ngono kira pikir gitu loh kan itu ya. Itu enggak dipikir nih, itu ibaratnya gitu loh. Nah, gimana kan sampai ke situ? Wong sudah nyawang tenda wae ora dipikir iki alamat wong duwe gawe yo iki niki, ngono kira digagas itu loh, ya kan gitu. Enggak diperhatikan. Nah, sama Dia Ta'ala itu menciptakan kita. Alamat keesaannya itu adanya kita ini gitu loh. Jadi ciptaan yang mulia yang Dia agungkan. Tapi orang enggak memikirkan itu gitu loh, enggak dia perhatikan adanya kita diciptakan oleh Dia Ta'ala, itu bukti Dia Maha Esa, dan kita sewaktu meninggal dunia akan Dia hidupkan lagi dengan mudah, sebagaimana mudahnya Dia menciptakan kita pertama kali dari awal bapak kita Adam alaihi assalam, kan gitu. Nah, itu enggak diperhatikan begitu. Nah, ini enggak sampai tujuan, ya kan, orang kayak hilang akal, ya kan, enggak paham keesaan Allah. Ini artinya mengapa disebut Allah bersumpah yuqsimullah ta'ala bi Adam wa dzurriyyatih wa walidi wa ma walad. Yuk terus. Bismillah. Ar-Rabi, jawabul qasami laqad khalaqnal insana fi kabad ay mu'anatun muttasilatun bisyada'idi.
mu'anatin muttasilatin bisyada'idi mundu bidayati khalqihi hatta mamatihi wa mab'athihi wa masirihi fa in kana min ahli syaqawati sara ila kabadin Asyadda. wa adabin ankada wa in kana min ahlil sa'adati istaraha fil jannah. Yang keempat, jawab qasam laqad khalaqnal insana fi kabad, yaitu penderitaan yang berkesinambungan dengan kesusahan-kesusahan sejak pertama kali penciptaannya sampai matinya dan kebangkitannya dan tempat tinggal akhirnya. Adapun jika dia termasuk ahli termasuk penghuni termasuk orang-orang yang celaka, maka dia akan berubah kabadin asyaddin. Jika dia termasuk orang-orang yang celaka, maka dia akan mendapat kesusahan yang sangat dan azab yang pedih. Dan adapun dia dari orang-orang yang bahagia, dia merasa lega dalam surga. Ya. Ini ikhwah. Jadi setelah dia Ta'ala bersumpah di ayat pertama, kedua, dan ketiga, lalu dia Ta'ala menerangkan isi pernyataannya yang semuanya hendaknya memahami dan jangan ragu-ragu lagi. Mesti menerima dengan baik karena dia Ta'ala menyatakannya dengan didahului sumpah-sumpah yang berapa? 4 kan? 4 sumpah. Bihadal balad, 3 ya. Bihadal balad wa walidi wa ma walad. Ya kan 3 kan? Ya 3. Apa sih sumpahnya? Yaitu laqad khalaqnal insana fi kabad. Itu sih sumpahnya. Di kata Allah, sungguh-sungguh kami menciptakan manusia itu di dalam susah payah. Apa artinya? Artinya manusia mesti menerima, menyadari bahwa manusia itu memang ciptaan, bukan pencipta, dan diciptakannya fi kabad. Ya. Jangan kalah dengan tikar, ya. Ya itu? Apa tikar itu? Apa tikar diri? Apa tikar itu? Dibuat untuk digelar. Digelar untuk diduduki. Nah, tikare perlu kesah, kowe nakal men to nglinggahi aku, ini ya rekoso tikare ya to. Nah, tikare ra perlu kesah lho tikare iku. Ya memang ya sesuai rusak kan itu. Tapi dianya senang gitu, senang, tidak endo, tidak protes gitu. Kalau dia dijadikan apa? Alas gitu. Gitu. Nah, ini pun begitu, manusia juga demikian ya ikhwah, diciptakan fi kabad. Apa artinya fi kabad? Artinya manusia mesti mu'anatin muttasilatin bisyada'id. Manusia mesti dalam suatu jalan yang berkesinambungan dengan berbagai kesulitan itu. Jadi manusia mesti dalam
perjalanan yang bersambung, yang berkaitan dengan kesulitan. Kapan itu? Sejak diciptakan. Sejak diciptakan. Sampai mati. Sampai hari kebangkitan. Sampai dikembalikan lagi kepada penciptanya. Jadi orang begitu selalu dalam perjalanan yang isinya adalah kesusahan dan kesulitan. Mu'anatin muttasilatin bis syada'id. Nah gitu. Ya. Ikhwah. Oleh karenanya manusia harus dalam hidup ini jangan membinasakan kekayaannya dan kesempatannya hilang begitu saja, ya toh? Mesti dia memakai di dalam apa yang menyelamatkan dirinya. Karena kalau sampai dia membinasakan kekayaannya dan kesempatannya, umurnya, itu saja, jika dia min ahli syaqawah, jika dia akhirnya termasuk ahli syaqawah, pemeluk kesengsaraan, dia di dunia ini orang yang sengsara, dia sengsara, dia keluh kesah gitu loh. Keluh kesah di dunia, dia keluh kesah, ya kan? Dia keluh kesah di dunia, diciptakan di dalam kabadin itu dia keluh kesah. Nah gitu. Di kon ngaji keluh kesah. Kon salat keluh kesah. Enggak menyadari memang di dunia itu memang susah. Gitu. Memang susah gitu. Jadi dia enggak menyadari dia itu susah. Dia keluh kesah, dia ahlu syaqawah gitu. Nah, jika dia di dunia dia ahlu syaqawah, maka nanti ketika meninggal dunia sara menjadi kepada kabadin asyadda, kepada kesusahan yang lebih berat. Nah gitu, dia akan menjadi di dalam kesusahan yang lebih berat. Maka di dunia ini kesusahan-kesusahan yang dialami jangan keluh kesah. Itu, jangan keluh kesah, jangan jadi ahlu syaqawah, jangan orang yang sengsara kita gitu. Jangan sambat. Ya, gri ya. Dicah nami ora penak ngono ya. Lah ngopo? Yus ora penak tok isine sana mriki ngono. Tambah gede sahwati tapi dilarang berbuat maksiat, ya kan gitu toh. Ini enggak penak ya itu. Nah, keluh kesah. Jangan keluh kesah. Nah, jangan keluh kesah. Kalau emang kamu diciptakan oleh Allah begitu itu ya sudah, terima saja. Jangan keluh kesah. Kalau kamu keluh kesah, ya, kemudian kamu tidak mau berbakti kepada Allah, sara fi kabadin asad wa adzabin ankada, dan juga akan menjadi apa di dalam siksa yang angkada. Siksa yang sangat menyusahkan, yang lebih menyusahkan gitu. Di dalam siksa yang lebih menyusahkan lagi, nah gitu. Jadi kalau diberi susah itu di dunia ini, betul Pak Sri? Kudune paham, ya toh. Ning donya wae wis neng Mekah, bihadal balad,
berat yang mulia, wis jek enek bapak ibu, ya toh, jek enek anak kuwi wae susah, ya toh. Bojone anyar ya susah. Itu. Apalagi nanti setelah meninggal dunia. Di sana ngapain? Sudah bukan bihadal barat lagi. Sudah bil mahsyar, ya kan itu bil mahsyar, di tempat semua manusia dikumpulkan dan tanpa bapak, tanpa anak, semua nafsi-nafsi, semua masing-masing. Coba kayak apa nanti? Kan gitu. Maka sadarlah di sana pun juga manusia fikabat. Ya kan fikabat. Nah, sehingga mesti manusia harus introspeksi bagaimana tidak keluh kesah dengan kesusahan di dunia. Jangan untuk alasan tidak beramal soleh. Itu ya kan? Jangan untuk alasan itu untuk beramal soleh. Kalau kamu nanti keluh kesah di dunia ini, kamu harus sakawah soro fi kabadin asyadda wa adzabin ankada. Itu. Oh bisa lah iya wong di dunia aja susah. Di dunia aja apa susah. Padahal bihadal balad. Ya kan? Padahal bihadal balad. Padahal ada bapak dan anak. Wiwe susah ya toh. Ya Pak ya. Nggih mboten Pak, katanya kok beda kaya ne. Ya. Ya jadi kan dalam kesulitan, tetap dalam kesulitan kan gitu kan. Tetap dalam kesulitan gitu. Ran di anak yo repot, di anak yo repot toh. Lah ya repot gitu. Ya, repot namanya begitu. Nah, maka jangan sampai keluh kesah dengan repotnya punya anak. Itu toh, jangan keluh kesah. Bagaimana ya penting menjadikan anak itu dididik dengan sebaik-baiknya untuk iman dan Islam kan gitu. Kalau kita dengan kesusahan di dunia ini ada kerepotan dengan membutuhkan karena harus makan, harus ngasuh anak gitu. Itu kalau kita min ahli sa'adah, kalau kita tuh gembira-gembira saja ya. Dengan kesusahan yang ada, tetap gembira, tidak menghalang kita untuk iman dan takwa. Nah gitu. Di dunia ini sikap kita kepada kabat kesusahan di dunia, kita apa? Ahlus sa'adah. Kita gembira. Itu gembira aja lah gitu. Disyukuri. Duwe anak ya diulang sekolah keneng pondok. Bayar akeh ya seneng wae. Gitu lho, seneng wae yang gitu. Wis kok alasan seneng wae ngono. Ya wis piye digoleke engko bismillah iso mbayar kan ngono. Gitu. Itu memang ya piye-piye kita harus bahagia punya anak gitu, harus bahagia mendidik anak, bahagia bagaimana anak bertakwa kan gitu. Jangan untuk alasan susah dengan punya anak, terus nek kon nyekolahke anak nang pesantren ya susah meneh. Ya ngono ta. Nanti sora fi kabadin asad. Nah, kita jangan sampai bilang susah dengan kesusahan yang ada. Lah piye susah ora oleh bilang susah. Soalnya ngene, susah di dunia ini hakikatnya adalah pembelajaran dari Allah biar orang itu paham hidup itu adalah memang susah. Gitu loh. Itu pembelajaran agar orang paham itu adalah susah. Nek awake dhewe ora iso menompo, susah terus kan gitu. Enggak ada kehidupan yang enggak susah.
Yang penting bagaimana sikap kita bisa menerima keadaan untuk iman dan takwa gitu. Untuk iman dan amal soleh. Ini begitu. Nek dunya penak engko tambah ra paham. Ra paham sok hormati enak ora ya ngono. Ya mbuh rong lakoni gitu ra. Ngono ta? Nah, nek susah ning donya, ning donya iki susah, piye-piye susah. Akhirnya kan paham, sok ning kono ki ya oke susahe. Oh ning donya wae kok ngene susahe padahal ning negarane dhewe. Padahal bapak isih sugeng. Anak ya ono ya toh, ngene susah kan gitu. Nah, kan gitu. Ya kan paham di sambil kan susah, maka kita harus bisa berbekal dengan iman dan takwa gitu loh. Nah gitu. Nah, siapa di dunia itu harus ada, dia gembira, bisa menerima kesusahan yang ada, tidak menghalangi untuk iman dan amal soleh, dia harus ada, maka istaraha fil jannah. Dia besok akan menjadi longgar, lapang, ya kan? Dan akan menjadi nyaman di surga. Nah gitu. Nah diranrimo dengan kesusahan itu untuk alasan untuk nggak ngaji, nggak ngamal, rampung susah, sok mati tambah susah, itu loh kan gitu loh. Nah gitu. Ini donya susah ini kita terima, itu kita terima, tidak untuk alasan tidak ngaji, tidak beramal gitu. Kita nanti akan selesai dari kesusahan bisa istaroha fil jannah. Nah gitu, itu namanya memahami kondisi hidup. Ya kan itu, kesusahan hidup. Jangan sampai wong gampang keluh kesah wae, dikit-dikit keluh kesah kan itu. Memang manusia memang diciptakan fi kabat, tapi gak boleh keluh kesah. Suruh apa? Suruh gembira. Mbok maten nanyar, nek rasane apa bojone ya susah. Wah mantan lawas ya. Ya Pak ya. Nah, pada mantan lawas ta Pak Asri kuwi. Mantan anyar rasane apa kekurangane bojone susah. Bener kiri orang ngapusi. Tenan. Susah. Dek ya ora sadar nek dek ya penuh kekurangan, nah gitu. Bareng bojone kan ra duwe kekurangan. Susah dhewe sampeyan nek cara ngono kuwi. Ya gitu ya. Susah sendiri ya itu. Iya. Jadi nikmatilah keadaan yang ada walaupun pasti ada kekurangan, dalam kesulitan, dalam kesukaran itu mesti. Tapi itu sebenarnya jangan untuk alasan tidak iman dan beramal soleh. Gitu. Sampai anak itu bikin bakhil. Sampai anak itu membuat takut berjuang, gitu. Kan itu. Jangan sampai begitu. Ya, gitu ya, Wah ya. Itu nomor berapa tadi? Nomor 4. Jadi kita harus sadar itu Allah menerangkan dengan 3 sumpah bahwa manusia adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi ini masalah kesusahan, kesulitan, payah itu adalah kabeh wong. Memang ngono kuwi gitu kan. Memang demikian manusia diciptakan oleh Allah. Yang penting kamu bisa bahagia dengan kesusahan yang ada, bisa bahagia dengan kepayahan yang ada. Ya toh, Giri. Kowe mangane apa wae ya sing luwih enak ya. Ya enak toh. Ya enak nek ora sono apa malah tambah susah, tambah ora gelem nerima, tambah susah, tambah lara. Nek nerima apa enake? Bahagia saja dengan apa adanya. Ya wis. Enak enggak? Hilang kesusahan sebetulnya kan gitu. Nah, gitu.
Nah, gitu kita diuji dengan gitu. Bisalah bahagia dengan susah payah di dunia. Itu resepnya gitu. Bisalah ahlus sa'adah dengan terhadap susah payah di dunia. Bahagialah dengan iman dan Islam, gitu loh. Itu kita kunci bisa nanti apa? Bisa istaroha fil jannah, bisa apa? Bisa hilang kesusahannya. Ya gitu, bisa istaroha ya kan? Bisa longgar kesusahannya bisa hilang, tidak terus susah lagi gitu. Itu caranya begitu. Jangan malah menuding. Nek ngaji tambah wis susah kon ngaji wis tambah susah meneh kan. Jangan gitu, wah itu repot itu. Susah kalau ngaji tambah mumet jare. Nah, itu sing repot itu salah kaprah itu nanti. Ya yuk terus nomor 5 yuk. Bismillah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala at-tahdziru asyadidu minal ikhtirari binaimillahi bini'amillahi wastimalihi wastimaliha fi ghairi ma amarallahu azza wa jalla wa ma hasala likoruna wa fir'auna wa man kafaru bi ni'amillahi sulu likulli mu'anidin jahidin kufarin. Mu'anid mufrad, jahid mufrad. Berarti iku paling ya mufrad ya, masa jamak dhewe. Berarti mestinya ya samalah. Mufrad juga ya. Baca mufrad gimana? Baca mufrad jangan jamak. Kan mu'anid kan mufrad. Jahid juga mufrad. Masa itu kufar jamak sendiri? Mestinya ya mufrad lah ya toh. Kafarin. Nah, gitu loh kafarin itu. Gitu. Di kafirin atau kafarin. Kalau alifnya sebelum fa ya kafirin, kalau setelah fa berarti kafarin ya. Yuk. Terjemahnya belum. Yo. Yang kelima, peringatan yang keras terhadap terperdaya dengan nikmat Allah dan menggunakannya di jalan selain yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, dan apa yang telah terjadi kepada Qarun dan Fir'aun dan orang-orang yang kafir atau mengkufuri nikmat-nikmat Allah, dan akan terjadi akan terjadi kepada setiap akan terjadi kepada setiap yang durhaka, orang yang durhaka dan orang yang
tidak tahu terima kasih orang yang kafir. Ya. Jadi ikhwah, dengan manusia diciptakan oleh Allah di dalam kabad, dalam susah payah. Jadi orang susah payah kan gitu. Maka itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa manusia itu dikuasai. Ya kan? Dikuasai. Manusia tidak boleh merasa alayya qadira alaihi ahad. Enggak boleh mengira, enggak boleh menyangka bahwa tidak ada seseorang yang menguasainya. Enggak boleh mengira begitu, wong faktanya kamu dalam susah payah. Iya kan? Dalam susah payah gitu. Ya, ikhwan yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena begitu, maka di sini mengandung faedah apa? Mengandung faedah. Waalaikumsalam. Mengandung faedah apa? At-tahdhiru syadidu minal ightirar. Ini berarti namanya apa? Peringatan yang keras kalau sampai tertipu, terperdaya oleh nikmat-nikmat Allah itu. Jadi apa-apa yang nikmat-nikmat itu, apa yang nyaman-nyaman itu jangan membuat tertipu. Wong faktanya manusia apa? Susah, ya kan? Faktanya susah, diciptakan fi kabad gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai salah guna. Jangan sampai apa? Istikmaliha fi ghairi ma amarallah. Jangan sampai nikmat-nikmat yang lebihan itu malah digunakan untuk melaksanakan apa yang tidak Allah perintahkan. Nah gitu. Udah ngerti, mesti ngerti apa? Datiyahnya susah. Diberi nikmat malahan lengah. Malah lengah, terperdaya, malah ikhtiar terperdaya, malah digunakan untuk lain-lain yang tidak Allah perintahkan. Nah ini ancaman keras ya untuk semua manusia seperti itu. Jangan demikian. Nah gitu. Jadi jangan merasa tidak ada seorang yang menguasainya kan gitu. Tetapi hendaknya manusia punya wawasan, punya pengetahuan, melihat contoh-contoh yang sudah telah berlalu, ya kan? Sudah telah berlalu. Apa misalnya? Apa misalnya? Misalnya ya kisahnya Fir'aun, kisahnya Qarun, ya kan? Nah gitu, itu mau dilihat, nah gitu. Maka sini beliau katakan apa itu? Beliau katakan wa ma hasola liqarun. Wa ma hasola liqarun wa fir'aun. Itu toh? Itu ma apa itu ikhwah? Ma apa? Wa ma hasola liqarun wa fir'aun. Ma apa itu ikhwah? Ma mausul. Ma mausul. Apa i'rabnya itu? Ragil. Apa i'rabnya ma al mausulah? Wa ma hasola li Qarun wa fir'aun. Ma isim mausul i'rabnya apa? Fi mahalli raf'in. Kenapa? Kenapa fi mahalli raf'in? Tuh, kok lama jawabnya? Naat, atop. Kemana atopnya?
Lho, piye to sampean? Kudune jake wis mikir lho, engko alasane apa gitu. Ahmad. Apa artinya Mamat? Kenapa? Kemana? Nah gitu loh, cepet gitu loh, Gil. Walaupun salah, ini kan cepet gitu loh. Jadinya wis terancang gitu loh, kayak kan wis terancang gitu. Enggak apa-apa kan itu. Itu bagus begitu ya kan gitu. Itu bagus ya. Apa Ismail? Kenapa? Mubtada sahih. Ma itu adalah fi mahali raf'in mubtada gitu loh ya kan gitu. Mubtada. Ya, itu mubtada itu. Ya kan? Mana khabarnya Mahfud? Mana? Hasola. Ya hasola itu silah mausul lah. Silah mausul ya hasola kan makan isim mausul. Berarti hasola jumlah fi'liyah silah mausul. Masa khobar itu enggak bisa. Silah mausulnya mana? Pak Sri. Mana khobarnya ma? Isim mausul itu khobarnya mana? Pak Suki. Susilo. Mana? Apa? Apa? Ya enggak lah itu silah mausul ya. Kafaru bini amila itu silah mausul karena di depannya kafaru adalah man isim mausul piye to kan mannya isim mausul ya kafaru bini amila itu jumlah fi'liyah silah mausul lah enggak mungkin khobar ya toh ya. Hah? Nah gitu loh jumlah saya sulu makanya jangan pakai dan dari terjemahannya itu khobar kok pakai dan ya malah bingung ya mana ya kan ya, namanya dan jadi dilarang keras nggak boleh dan dari mana dan itu aja khobarnya kok pakai dan artinya adalah gitu ya kan jangan dan adalah saya sulu nah gitu ya kan gitu ya kan jadi apa-apa dari beragam siksa yang menimpa Qarun, yang menimpa Fir'aun dan yang menimpa siapa saja yang telah mengkufuri Allah, mengkufuri nikmat Allah adalah akan menimpa juga setiap orang yang menentang ya kan? Orang yang menentang setiap mu'anid, setiap yang menentang Allah, menentang syariat Allah dan agamanya, setiap yang jahid, yang mengingkari nikmat Allah dan mengkufurinya kan itu akan kena juga. Lihatlah itu, bagaimana Qarun, bagaimana Fir'aun, mereka kurang apa kan gitu. Karena mereka apa? Jahid, mengingkari nikmat gitu. Ya, mereka kena siksa Allah. Nah, sama nanti demikian juga siksa akan sebagai menimpa Qarun, Fir'aun akan menimpa juga kulli mu'anidin, jahidin, kafarin. Ya toh? Nah, gitu ya, ikhwah. Jadi kita harus merasa dikuasai, jangan sampai mengira tidak dikuasai, mengira ayah sabu alai ya qadiru alaihi ahad itu. Jangan merasa tidak ada seorang pun yang kuasa atas dirinya, wong kita aja
Sejak lahir susah, ya toh? Sejak lahir susah. Aku ora krasa susah iki. Ya aku sing repot. Ora krasa terus piye ngono lho. Ngomong ora krasa. Jadi susah ra krasa, dikei nikmat ya ora percaya. Nah aku sing repot. Ya. Itu susah iku kudune krasa, kei nikmat aja salah guna itu kan gitu. Kan gitu. Jangan salah guna kan gitu semestinya. Jangan sampai istimaluhu fi ghairi ma amarallah kan gitu. Dikai umur dawa. Ya pasti ya. Kai sehat gitu. Kai lapang ya dinggo nglaksanake dawuhe Allah kan ngoten gitu. Kan ngoten gitulah gitu. Alhamdulillah diberi kesempatan kan gitu. Jangan malah wis ngerti loro, kritis ya toh. Terus dikai mari malah nggo sirik padahal terus mati neh kan itu. Loh, itu kau perhatikan sering enggak kayak gitu? Sering enggak orang yang sakit mau mati itu sebentar sehat? Katanya apa? Sering terjadi seperti itu kalau kamu perhatikan. Orang yang betapun sakitnya itu kita akan mati, sempat sesaat itu dia baik. Itu kan uji kita, nggopo apikmu kan gitu sebetulnya. Disayangkan kayak Ibnu Asdal wae nggo mbaleni sirike gitu loh kan gitu. Dalem wis bar lara kudune krasa nek dikuasai ya toh. Kan gitu, kudune kan wingan orang kan astagfirullah. Kudune kan wis ngono kuwi, lara kaya ngono kritis gitu. Nah kayak beres diluk kaya kumat meneh sirike kan gitu. Iling dunya neh wae ora eling akhirat. Kudune kan sesaat itu enak, gunakan untuk akhirat. Kan gitu kan gitu. Itu sampai ada yang siapa itu? Wis mari toh wis penak, wis yakin, terus wis yang bendahara yang diurus kira biayane kayak mulih, urung mulih mati. Ya kan gitu. Ya toh? Gitu kalau kita banyak sekali. Banyak sekali orang yang mau meninggal itu sesaat dia baik. Maka jangan sampai menggunakan itu nikmat di selain yang diperintahkan oleh Allah. Apalagi nikmat sediluk berloroh itu loh. Itu kok ya sik baleni sirike meneh itu loh kan itu. Ya jangan begitu kan gitu. Ya, yuk nomor 6 ya Pak terus. 6 lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ali'u ala man yanfaquna amwalihim wa amwalahum sam'atan wariya'an walladina yanfaqunaha fi sabilihi ibtigha'a mardatihi wa huwa subhanahu mutali'u ala man yanfaqu amwalihi Man yunfiku amwaluhu lisoddi an sabilillahi wa tahqiqi syahwati nafsihi adani ati adi mutana sian ma'aujaballahu alaihi fil mali. Ya. Allah Subhanahu mengetahui. Jadi piye ngaji ra enak ngaji ya. Ngaji srekoso tekan kene kon maca ya.
Maca sik kon terjemah kenah ya. Kowe rasa mlebu ae ya. Ra mlebu penak ra dikongkon ya. Ra kon maca, ra kon terjemahke. Bebas, merdeka. Rumangsane. Ngaji keluh kesah ya. Ayo. Allah Subhanahu mengetahui atas siapa yang menginfakkan harta mereka untuk mencari nama dan riya, dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, di jalannya untuk mencari ridhonya. Dan Dia Subhanahu mengetahui atas siapa yang menginfakkan hartanya untuk menghindari dari jalan Allah, menghalang-halangi dari jalan Allah, dan memenuhi syahwat jiwanya, syahwat jiwanya dunia. Yang rendah. Yang rendah. Mutanasian, melupakan. Mutanasian, pura-pura lupa. Kan tu tafa'ala kan pura-pura toh. Pura-pura lupa. Tok-toke lali. Nek dikon ngaji tok-toke lali. Ya, tok-toke lali. Pura-pura lupa Iya, gitu. terhadap apa yang diwajibkan Allah atas dirinya dalam harta. Ya. Ihwa, jadi manusia tadi ditahdir kan, ditahdir dengan keras, ya, jangan salah nikmat, jangan sampai apa? Mengatakan ahlaktu malan lubada, jangan begitu. Dan juga manusia jangan apa? Jangan punya perkiraan dan persangkaan alam yarahu ahad. Nah itu juga salah. Itu juga salah, kesalahan manusia apa itu? Mengira, menyangka bahwa lam yarahu ahad, enggak ada yang melihatnya sama sekali. Ya kan gitu. Tidak ada yang melihatnya sama sekali. Itu adalah persangkaan yang salah. Apa yang betul? Yang betul Allahu muttali. Allah melihat. Ya kan? Allah melihat gitu. Yang betul Allahu muttali. Allah mentelaah. Ya kan? Allah mentelaah. Allah melihat kan gitu. Allah melihat, mentelaah, mengetahui apa? Mengetahui siapapun orangnya, apakah orang yang yunfikuna amwalahum sum'atan wariyaan, ataupun orang yang yunfikuna amwalahum fisabilihi ibtigha'a mardati. Allah melihat, Allah mengerti siapa-siapa yang dalam infak itu niatnya sum'ah, niatnya riya, atau siapa-siapa yang infaknya itu benar tempatnya, mana tempatnya? Fisabilillah, dan benar niatnya yaitu ibtigha'a mardatillah. Jadi fisabilihi ibtigha'a mardati adalah dua syarat diterimanya amal. Ya kan? Fisabilihi ibtigha'a mardati adalah dua syarat diterimanya amal. Apa itu fisabilihi? Ittiba'ur rasul. Ya kan? Di tempat-tempat yang betul, di jalannya Allah. Di mana? Di dalam apa misalnya? Dan Allah itu di dalam
untuk beli makan, beli minum, beli pakaian. Itu namanya di jalan Allah memang kita suruh menafkahi diri kita gitu kan. Gitu. Memang untuk menafkahi diri kita. Maksudnya duwe duit nggo foya-foya nek ra duwe mangan nyanggone tanggane ya. Nek ra duwe nonggo, nek duwe nggo foya. Oh ya repot yang ngono kuwi. Jadi nek ra duwe ngomong ra duwe terus njaluk mangan, aku guru mangan wae ora akeh-akeh ngene ya. Nek duwe ora nggo tuku mangan. Itu namanya enggak mau menafkahi diri sendiri kan gitu. Tidak mau menafkahi diri sendiri kan gitu. Jadi kita juga hari itu kita harus mau menafkahi diri kita, menafkahi anak-anak kita gitu. Kita harus senang juga membiayai pendidikan anak-anak kita. Itu kita harus senang begitu. Itu memang kita harus untuk itu. Itu namanya fisabilillah namanya fisabilillah namanya begitu. Kita menafkahi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dalam masalah makan, minum, pakaian, pendidikan. Itu namanya adalah di jalan Allah, tinggal tambahin niat ibtigha amardotih, udah itu amal yang sah. Allah tahu itu siapa seperti itu gitu loh. Allah tahu siapa yang seperti itu, Allah tahu. Ya. Kita Allah ngerti nah gitu. Dan juga tahu siapa yang sum'ah atau riya. Allah tahu. Juga tahu juga siapa orang-orang yang yunfikuna lisodi an sabilillah. Orang-orang yang membiayai beragam pembiayaan yang berfungsi untuk menghalang-halangi manusia menempuh jalan Allah. Nah gitu. Allah juga tahu. Jadi sepertinya dia dermawan, ya kan gitu. Ternyata kedermawanannya untuk membiayai apa yang berfungsi untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah itu, kalau tahu itu, dan itu ada yang seperti itu, ya kan itu. Muttaliun, Allah muttaliun ala man yunfiku amwalahu lisodi'an sabilillah. Dia menginfakkan semuanya itu hanya untuk apa? Untuk tahqiqi sahawati nafsi ad-dani'ah. Itu hanya sekedar untuk merealisasikan kemauan perintah dirinya. Bukan merealisasikan perintah Allah. Gitu loh. Dia memang membelanjakan, membiayai, tapi ternyata pembiayaan yang dia lakukan itu hanya perintah dirinya. Nah, maka semestinya adalah perintah Allah itu semestinya. Allah tahu itu, Allah tahu orang yang demikian. Kemudian dia terhadap perintah Allah bagaimana? Mutanasian, pura-pura lupa. Pura-pura lupa, kan itu kan? Pura-pura lupa. Nah itu, mutanasian, pura-pura lupa dengan apa yang diwajibkan oleh Allah dalam penggunaan harta. Nah, itu kita jangan mengira alam yarahu ahad. Itu ya Pak ya. Itu ini Masya Allah nih 7 ayat 7 6 faedah Masya Allah ya gitu. Ya. Yuk terus lanjut. Kita pindah ke mana? Ayat 8 sampai 20. Yuk baca mukaddimahnya. Ya Pak Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala walif rahimahullahu taala an'amallah azza wa jalla ala insani bin ni'amin kathirin ni'amin kasiratin wa minha ni'matul basari wal kalami wa bayanu tariqul khairi liyaslukahu wa tariqil syarri
liyajtanibuhu wa wajibu hadihin na'imu ni'amin syukrulillah syukrullahi ta'ala alaiha bil imani billahi wal amalu shalih wa min dalika fakkul asra wa it'am mut'ami lil muhtajina ilaihi minal yatama wal masakina wa qad nabahullahu ala wal masakini ya. wal masakini wa qad nabahullahu ala dzalika fil ayati taliyati faqala subhanahu. Ya cukup. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada manusia yang banyak, di antaranya nikmat pendengaran, nikmat pengucapan, dan menjelaskan jalan kebaikan agar orang mengikutinya dan menjauhi jalan keburukan, dan mewajibkan atas nikmat ini untuk bersyukur kepada Allah atasnya dengan beriman dengan Allah dan beramal soleh. Dan dengan ini dan diantaranya membebaskan tawanan dan memberikan makan lil muhtajin, dan memberikan makan pada orang yang kekurangan, yang membutuhkan atasnya dari yatama, dari anak yatim dan orang miskin, waqad nabahu, dan sesungguhnya Allah telah mengingatkan atas hal itu di dalam ayat sebagai berikut. Ya, ini ikhwah ya. Ini yang berikutnya. Jadi dalam muqaddimah ikhwah dijelaskan oleh para penulis hafidhahumullahu taala apa? Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kepada manusia nikmat-nikmat yang banyak. Ada yang enggak percaya? Kalau enggak percaya terangkan. Lah kamu bisa mendengar enggak? Itu nikmat enggak? Itu kan? Lah kamu bisa melihat enggak? Bisa. Itu nikmat enggak? Nah, itu kan gitu. Itu nikmatu as-sam'i, nikmatul al-basari, nikmatu al-kalami. Kamu bisa bicara enggak? Bisa ngomong enggak? Itu nikmat enggak? Yang itu kan? Itu, nah itu. Jangan merasa gurung ora orang duwe, wah itu ya. Gurung saya kurang duwe, wah maksudnya iki ngono gitu loh. Gurung orang duwe wae. Gitu. Padahal bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara. Itu nikmat yang sangat besar, ya kan itu kan? Itu nikmat yang besar. Kalau manusia bisa bicara, bisa melihat, ya toh. Dan juga nikmat Allah Ta'ala apa ikhwah? Bayanu tariq. Bayanu tariq. Itu juga Masya Allah, pemberian jalan. Nah itu, coba diberi jalan. Dijelaskan jalan itu penting, itu nikmat. Coba, ya kan, diberi jalan. Jalan kebaikan, liyaslukahu, jalan keburukan, liyajtani bahu. Ya kan gitu. Jalan kebaikan untuk manusia menitinya, dan diterangkan juga jalan keburukan untuk manusia
menjauhinya. Itu diterangkan oleh Dia Ta'ala gitu. Jadi yang membuat orang sengsara, kekurangan itu sebetulnya dia nggak menjauhi jalan keburukan, ya kan? Gitu, nggak menjauh jalan keburukan. Nah, gitu. Wa wajibu hadihin ni'ami. Wa wajibu dah, dua wawu ya, atau satu? Wajib. Dua kan? Wa wajibu, berarti wajibu itu marfu ya? Ya. Kenapa marfu wajibu? Hah? Apa? Loh. Sing mantep gitu loh. Rapopo salah, sing penting mantep. Daripada ragu-ragu nanti malah kurang faedah. Mending salah, yang penting Bener. mantep dan lancar gitu. Nanti akan gampang introspeksinya kan itu kan? Gampang introspeksinya. Kalau ragu-ragu itu nanti susah introspeksinya gitu loh. Kamu yang mantep walaupun salah nggak apa-apa. Ngundang tobat itu, gitu. Nggak salah kan gitu, tendang tobat. Ayo. Apa? Yang mantep? Atop. Tit. Kemana atopnya? Kemana atopnya? Lo gimana? Ngorban nek mubtada takoki coba kabarin ndi? Ngurban Mana kabarnya? Hah? Alhamdulillah, betul, mantep berarti ya. Mubtada, wajibu mubtada, syukru khobar gitu loh. Itu jelas itu. Ya, wajib itu wajibu, rofa mubtada. Khobarnya syukrullahi. Apa? Syukrullahi, jangan syukru selainnya ya toh. Harus syukrullahi di situ. Syukrullahi. Jadi siapa yang diberi pendengaran, penglihatan, bicara, semuanya. Apa kewajiban diberi pendengaran, penglihatan, dan bicara? Syukrullah. Ya kan? Bersyukur kepada Allah bila kita diberi pendengaran, penglihatan, bicara, gitu. Nah gitu. Kita harus syukrullah gitu. Bagaimana cara mensyukuri Allah diberi nikmat mendengar, melihat, bicara? Rahayadin. Dengan ketaatan. Isman. Dengan beramal soleh. Dengan beramal soleh. Kiri. Nah gitu loh jawabannya. Di buku ada kok. Ya udah yang dinding lebih. Apa cara bersyukur? Bil imani billah. Imani itu pendengaran dari pemberian Allah. Imani itu penglihatan dari pemberian Allah. Nikmati itu bisa bicara karena dijadikan bicara oleh Allah gitu loh. Dan gunakan untuk beramal soleh. Nah gitu, itu namanya mensyukurinya itu begitu. Itu cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Di antara beramal soleh dengan pendengaran, penglihatan, dan bicara, apa ikhwah? Memerdekakan tawanan, membebaskan
tawanan, melepaskan tawanan ya. Fakul asro, melepaskan tawanan. Juga apa? Memberi makan orang yang butuh, seperti anak yatim atau wal masyakin, orang-orang orang miskin. miskin. Nah gitu. Itu termasuk apa? Mensyukuri mata. Mensyukuri mata dengan cara apa? Memberi makan ya. Memberi makan gitu. Memberi makan. Betul enggak, Mahfud? Ya gitu. Iki ditku dhewe sing kerja masane kanggo anak yatim fakir miskin. Ya bener sing kerja. Lah kowe ora nganggo mripat kerjamu. Ingat ya? Orang nganggo ngomong kerjamu. Lah ya nganggo, le syukurilah kamu diberi bicara, diberi mata, syukur dengan cara apa? Memberi makan gitu loh. Hubungannya apa? Itu tadi hubungannya. Kamu kerja kan dia pakai mata, pakai bicara gitu. Ora sadar kuwi. Kok jadi ke hasil-hasilku lha kuwi ora nganggo mripat apa piye. Kan itu kan. Apa enggak pakai bicara kamu kerja itu kan gitu. Ya, kan gitu. Itu enaknya ngaji Al-Qur'an ya, gitu. Itu enaknya itu gitu. Jelas toh gitu. Enak. Kalau gini kalau orang itu kayaknya dianggapnya itu ngomong ngopo. Ternyata itu ayatnya kan gitu loh kan. Itu ayatnya memang gitu keterangannya. Gitu tafsirnya kan gitu ya. Ya, ini dulu yang kita bahas, nanti kita lanjutkan setelah. Ya, insyaallah subhanakallahumma Rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.